Bukannya memang dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita tidak pernah bisa hidup terfokus atau hanya memikirkan satu hal. Fokus yang dimaksud yang baik adalah fokus kepada tujuan. Fokus kepada tujuan, bukan fokus pada apa yang dilakukan. Bisnis itu juga nanti ada fasenya, perkenalan, pertumbuhan, sampai nanti ada sudah fase kedewasaan, dia turun, sudah mentok, tidak bisa bergerak lagi, ya sudah. Kalau memang dia masih bisa memberikan laba ya kita pertahankan, kalau tidak bisa memberikan laba ya kita tinggalkan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian mau bisnis atau menjadi seorang pedagang, yang kalian harus lakukan adalah mempelajari pola usaha, pola bisnis. Ketika kalian sudah tahu bagaimana polanya sebuah usaha, kalian lakukan itu berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah, bertemu lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Setelah video yang kemarin, mungkin teman-teman sudah nonton, atau kalau belum silahkan cek di video-video saya sebelumnya. Kemarin saya berdiskusi dengan salah satu teman saya. Kata teman saya ini, bisnis itu kuncinya yang penting itu salah satunya adalah fokus. Ya, bisnis itu kuncinya fokus. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana mengenai statement ini bahwa bisnis itu kuncinya adalah fokus? Eh, saya secara pribadi menanggapi perbincangan ini, saya secara pribadi juga tidak begitu memahami makna fokus secara secara yang paling tepat itu fokus tuh yang seperti apa gitu. Karena kata fokus ini bisa saja menjadi sesuatu yang ambigu, atau sesuatu yang mungkin tidak ambigu tapi menjadi sesuatu yang sangat umum gitu. Atau bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Contoh misalkan kita bicara tentang fokus. Fokus itu, ini maksud fokus itu apa? Apakah fokus itu adalah hanya tertuju kepada satu hal tanpa kita memikirkan hal-hal yang lain? Apakah itu yang disebut dengan fokus? Atau kita juga misalkan teman-teman punya beberapa usaha, punya beberapa usaha di beberapa bidang yang berbeda. Apakah itu tidak disebut fokus? Hanya karena kita mengelola beberapa hal, atau mungkin tidak semuanya usaha. Kita mungkin sebagai kita mengelola usaha, barangkali mungkin teman-teman juga mengelola eh, kegiatan-kegiatan yang lain. Orang mungkin bisa mengatakan bahwa, oh kamu nggak fokus nih, nggak fokus. Tapi bukannya memang dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita tidak pernah bisa hidup terfokus atau hanya memikirkan satu hal. Karena nyatanya kita mempunyai banyak peran. Ini dalam kehidupan secara pribadi saja. Nah, contoh misalkan saya sebagai seorang ayah, tentu saya juga harus fokus bagaimana memikirkan kehidupan anak-anak saya. Sebagai seorang suami, saya harus juga memikirkan istri saya. Sebagai seorang kepala rumah tangga, saya harus memikirkan bagaimana kelangsungan keluarga saya secara umum, secara keseluruhan. Terus kemudian saya misalkan bekerja, saya juga harus fokus dengan pekerjaan, atau saya juga berbisnis, saya juga harus fokus berbisnis. Sebagai masyarakat, saya juga harus fokus kepada lingkungan, itu ya. Dan masih banyak lagi yang lain, sebagai hamba, sebagai seorang yang beribadah dan sebagainya. Nyatanya kita itu tidak pernah bisa untuk fokus atau hanya melihat pada satu satu titik, atau satu kehidupan kita itu hanya hanya berfokus pada satu titik saja. Tidak bisa, karena memang kehidupan kita itu mempunyai banyak peran. Nah, maka dari sini kita akan menjadi sesuatu yang sebetulnya fokus itu apa? Kalau kita memaknai fokus sebagai misalkan seseorang yang memakai kacamata kuda, dia hanya fokus melihat satu titik ke depan tanpa dia memikirkan kanan kiri yang lain. Menurut saya ini agak eh, tidak realistis ya, mungkin tidak realistis gitu.
Kenapa? Karena memang dalam kehidupan sehari-hari saja kita tidak bisa seperti itu, hidup seperti itu. Karena saya memahami peran saya sebagai seorang suami, terus kemudian saya mengabaikan peran-peran saya yang lain. Nah, kan seperti itu ya. Begitu juga dalam misalkan bisnis. Seseorang yang berbisnis, seorang berusaha, dia mencoba untuk bisnis A, bisnis B, bisnis C. Ya, apakah itu bisa dibilang tidak fokus? Ya belum tentu. Misalkan seseorang yang oke lah dia punya usaha, dia bekerja mengerjakan satu usahanya, dia berfokus di situ, dia tidak kemana-mana. Lalu bagaimana dia akan mengembangkan perusahaannya? Barangkali dia harus butuh buka cabang. Kalau dia punya beberapa cabang, itu kan tidak mungkin menjadi sesuatu yang fokus. Atau mengembangkan usahanya, misalkan dia sekarang memang bekerja atau mengerjakan bisnisnya di sektor hilir gitu ya. Sementara dia ingin mengembangkan usahanya tidak hanya sekedar di sektor hilir, tapi dia juga ingin sampai ke hulunya gitu. Misalkan sekarang dia hanya ada seorang dagang, dia hanya menjual keripik tempe misalkan. Tapi dia ingin mengembangkan supaya usahanya ini tidak hanya sekedar jualan keripik tempe. Dia bisa produksi keripiknya, dia bisa produksi tempenya, bahkan mungkin dia bisa menanam kedelainya. Nah, itu kan itu masih di satu satu jalur yang sama. Atau mungkin dia ingin levelnya ke samping kanan kiri. Dia nggak hanya pengen jualan keripik tempe, tapi dia juga bisa memproduksi keripik tempe. Nanti dia produksi lagi yang lain. Nah, misalkan seperti itu. Itu kan tidak mungkin kita fokus hanya satu titik. Nah, itu yang kemarin kami menjadi perdebatan karena dia masih meyakini bahwa bisnis itu harus fokus begini-begini segala, segala macam. Hanya melihat satu ini yang harus kamu kerjakan hanya ini ya sudah ini aja yang kamu kerjakan tidak mengerjakan yang lain. Jualan bakso dari 20 tahun yang lalu sampai dengan hari ini hanya seperti itu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada segala macamnya. Mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa penjual bakso atau pedagang bakso itu tidak sukses, tidak ya. Ini saya disclaimer dulu di depan. Tidak, bukan begitu. Tapi maksudnya ketika kita misalkan melihat kondisi yang seperti ini, ada orang yang berjualan bakso selama 20 tahun, terus kemudian kita melihat kondisinya yang ya seperti itu saja gitu ya, selama 20 tahun dia berjalan. Mungkin kita akan mengatakan, apakah kita akan mengatakan bahwa orang ini sudah sukses dan lain sebagainya? Sukses dengan tanda kutip, pasti kacamatanya yang berhasil, punya cabang dan lain sebagainya. Barangkali mungkin ya, kehidupannya gini-gini segala macam. Nah, pasti kalau kita melihat dari sudut pandang seperti itu, usahanya 20 tahun, dia masih seperti itu saja, terus ya jauh dari misalkan tadi kata sukses yang seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengatakan bahwa lah kalau seperti itu apa kurang fokus? Apakah dia kurang fokus selama 20 tahun dia berjualan? Nah, jadi seperti itu kan. Nah, jadi teman-teman, itu satu contoh. Terus kemudian contoh yang lain. Ada contoh yang lain. Saya cukup senang melihat konten-kontennya apa namanya ya kita semua lah saya yakin beliau Bapak Podcast Indonesia barangkali ya. Letnan Kolonel tituler Deddy Corbuzier ya luar biasa. Nah dari perjalanan beliau kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Salah satunya adalah saya pernah melihat bahwa beliau menyampaikan dan kita juga sebenarnya sebagai orang yang bukan baru kemarin melihat beliau di apa namanya di YouTube perjalanannya itu luar biasa. Bahkan di YouTube sendiri pun beliau itu tidak langsung tiba-tiba berhasil dengan podcastnya. Kita mungkin ingat sebelum-sebelumnya beliau pernah membuat konten ya berbicara, konten tentang nge-gym, konten tentang apa namanya membuat film tuh dulu saya ingat ada yang filmnya Triangle dan lain sebagainya. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika beliau melakukan atau membuat konten-konten tersebut, beliau mempunyai target. Beliau mempunyai target sekian tidak tercapai maka kontennya tinggal, ganti lagi yang baru. Selalu seperti itu. Sampai akhirnya beliau menemukan konten podcast yang akhirnya meledak sampai yang kita ketahui sekarang ini. Nah, maknanya adalah seandainya apakah kita mengatakan bahwa beliau tidak fokus? Nah, karena ya harusnya dulu bikin aja terus film action gini 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 segala macam gitu.
Itu baru dibilang fokus. Kenapa harus berubah jadi ini, berubah jadi itu, dan lain sebagainya. Berarti tidak fokus. Nah, maka dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata kata fokus itu sendiri bisa mempunyai banyak pemahaman. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Dan tergantung eh, apa namanya? Tergantung kita memahaminya mau seperti apa. Fokus pada apa? Nah, mungkin nanti kita akan menemukan hal tersebut. Yang dimaksud dengan fokus itu adalah fokus kepada apa. Nah, barangkali dalam kasus-kasus yang kita bisa ketahui adalah fokus yang dimaksud yang baik adalah fokus kepada tujuan. Fokus kepada tujuan, bukan fokus pada apa yang dilakukan. Karena kalau dalam dunia bisnis, apa yang dilakukan itu bisa apa saja dan sangat dinamis sekali. Sangat dinamis sekali. Barangkali kita hari ini melakukan sesuatu yang rutin, melakukan ini, besok karena ada persoalan kita harus mencari masalahnya, pemecahannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi tujuan kita kan sama, kita ingin membangun sebuah usaha. Ya, kita ingin membangun sebuah usaha. Jadi kalau fokus kita kepada tujuan, maka apa yang kita lakukan ya harus bahasanya harus sesuai dengan tujuan kita. Seandainya yang kita lakukan ternyata kemudian tidak membawa kita kepada yang kita tujukan, ya nggak apa-apa kita tinggal. Contoh misalkan, contoh misalkan saya punya usaha retail di bidang frozen food misalkan. Saya punya usaha retail di bidang frozen food. Kemudian saya menjual misalkan daging. Saya menjual misalkan daging slice, misalkan seperti itu. Saya menjual daging slice, oke, saya ulang polanya, saya beli dari supplier, kemudian saya jual seperti itu. Terus kemudian saya dapat margin dari sana dan lain sebagainya. Dan kemudian margin dari penjualan itu otomatis menambah margin dari usaha saya. Nah, sementara frozen food ini produknya tuh banyak. Ada misalkan sugi-sugian dan lain sebagainya. Nah, kemudian tiba-tiba ternyata setelah saya nyoba untuk masuk apa namanya? Saya jual daging ini ternyata kurang bagus misalkan. Ternyata tidak bagus, ternyata peminatnya apa namanya kurang, barangnya jadi slow moving seperti itu. Maka saya evaluasi, oh ternyata daging di sini kurang bagus. Ya sudah, kalau memang daging di sini kurang bagus, kegiatan yang saya lakukan tadi, yakni order daging kemudian menjualnya, saya akan shifting, saya akan ganti. Jadi saya menjual barang yang lain. Misalkan saya jual nugget. Kayaknya nugget ternyata nugget di sini lebih bagus. Nah, nugget di sini terlebih bagus daripada daging, misalkan seperti itu. Tapi fokus dari kegiatan saya mungkin berubah dari yang tadinya saya jualan daging, tiba-tiba saya fokus produknya kepada nugget gitu dan kawan-kawannya misalkan. Tidak lagi fokus di daging misalkan. Fokus kegiatan saya berubah, tapi fokus tujuan saya masih sama, yakni bagaimana usaha toko frozen saya bisa berkembang, bisa mendapatkan laba dan seterusnya, bisa sukses di sana. Seperti itu. Itu yang saya maksud. Fokus pada tujuan, bukan fokus pada apa yang dilakukan atau fokus pada hanya sekedar kegiatan. Nah, jadi kadang orang berpikir kalau kita fokus kan seolah-olah monoton melakukan yang itu-itu saja. Ya kalau Anda fokusnya kepada kegiatan, ya iya, yang dilakukan itu-itu saja, bukan pada tujuan. Barangkali bukannya tujuan Anda semakin dekat malah semakin jauh. Nah, jadi seperti itu. Jadi fokus kita adalah kepada tujuan apa yang mau kita capai. Itu juga yang menjadikan saya, alasan saya kenapa di awal-awal video saya ini bicara tentang bisnis, saya masih bicara tentang mindset, saya bicara tentang apa tujuan kita atau apa alasan kita menjadi seorang pedagang dan sebagainya. Karena ini yang penting. Bisnis itu nanti bisa berubah. Saya hari ini bisnis A, ternyata sudah jalan melewati karena fase bisnis itu juga nanti ada fasenya, perkenalan, pertumbuhan sampai nanti ada sudah fase kedewasaan, dia turun, sudah mentok tidak bisa bergerak lagi, ya sudah. Kalau memang dia masih bisa memberikan laba ya kita pertahankan, kalau tidak bisa memberikan laba ya kita tinggalkan. Itu bisnis. Bisnis bisa apa saja. Kemudian kita berubah lagi menjadi bisnis yang lain, bisnis yang lain, bisnis yang lain.
Bisnis bisa berubah, kegiatannya bisa berubah, tapi fokus dan tujuan kita, alasan utama, alasan awal kita menentukan kita sebagai pedagang itu harus tetap kita pegang teguh. Makanya ketika misalkan nanti kita berbisnis, bisnis kita lagi tidak jalan, tidak bagus, kita tidak gampang menyerah. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita. Kita ingat lagi, kembali lagi ke tujuan awal kita. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya memilih menjadi seorang pebisnis? Kenapa saya memilih alasan saya kenapa menjadi seorang pengusaha misalkan? Kenapa saya memilih menjadi seorang pedagang? Kenapa tidak saya menjadi pekerja saja misalkan? Kenapa saya tidak menjadi pegawai, menjadi karyawan, menjadi PNS dan lain-lain? Nah, nanti akan ada kondisi-kondisi seperti itu di mana akhirnya kita harus kembali mengingat tujuan awal kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu dia. Nah, jadi lalu bagaimana tentang bisnis? Tentang bisnis ini. Bisnis atau pedagang yang harus dilakukan adalah mempelajari pola. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian mau bisnis atau menjadi seorang pedagang, yang kalian harus lakukan adalah mempelajari pola. Pola usaha. Pola bisnis. Ketika kalian sudah tahu bagaimana polanya sebuah usaha, kalian lakukan itu berulang-ulang. Contoh misalkan, saya pernah menjadi marketing, saya eksekutif marketing, saya berjualan, misalkan awalnya saya mencari perusahaan, mencari customer, kemudian setelah itu saya memperkenalkan diri, produk dan lain-lainnya, terus kemudian setelah itu saya menunggu dapat penawaran dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu saya apa namanya, sampai kemudian kita mendapatkan tender, kita dapat eh, pembelian barang, PO, purchase order, sampai kemudian kita kirim barang, sampai kemudian kita tunggu pembayaran dan sebagainya. Itu kan pola usahanya. Yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, yang saya lakukan ya itu aja kegiatan yang kita lakukan sambil nanti kita menyesuaikan dengan kondisi-kondisi customernya seperti itu. Nah, pola ini kalau kita sudah tahu polanya secara umum, kita lakukan berulang-ulang. Lakukan berulang-ulang polanya, lakukan berulang-ulang polanya. Kemudian kita sambil melakukan, kita sambil perbaiki apa yang menjadi kekurangan selama di perjalanan. Oh, ketemu dengan customer ini berbeda dengan ketika customer ini. Maka harus ada hal-hal yang harus disesuaikan. Jadi seperti itu. Sampai kapan? Sampai kemudian kita bertemu di satu titik tertentu yang kalau orang mungkin bilang di sana ada titik keberuntungan. Ada satu titik tertentu di mana kita bertemu dengan orang tertentu yang atau perusahaan tertentu atau customer tertentu yang kemudian dia membukakan jalan kepada kita supaya kita menjadi lebih besar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian kita sudah melakukan ini berulang-ulang sampai kita ketemu di titik tadi, kita sudah sukses dan terus kemudian dilakukan berulang-ulang. Nah, ketika bisnis yang kita lakukan ini nanti ada masanya ketika dia sudah tidak lagi bisa dilakukan atau sudah mencapai tahap kedewasaan, juga kita sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dia sudah tidak bisa memberikan keuntungan dan lain sebagainya, sudah tidak efektif, ya sudah, nggak apa-apa ditinggalkan. Kita buka opsi yang lain. Seperti itu. Tuh. Jadi bahasanya bisnis itu ya bukan sesuatu yang apa namanya? Dan sesuatu yang sakral yang harus kita pertahankan sampai kita mati, nggak seperti itu. Saya masih agak ingat ketika dulu ada kegiatan Kopdar Saudagar Nusantara kalau nggak salah, itu pernah diadakan di Sentul. Saya hadir di hari pertama. Dan saat itu pembicaranya Pak Happy Trenggono, beliau mengatakan bahwa bisnis just game. Jadi kalau nggak kurang lebih seperti itulah. Bahwa bisnis itu adalah hanya sebuah permainan. Jadi bisnis itu permainan. Ya, yang permainan itu bagian dari kehidupan. Jadi bisnis itu bukan kehidupan itu sendiri. Bisnis adalah sebuah permainan yang merupakan bagian dari kehidupan. Bukan kehidupan itu sendiri.
Beliau mengatakan, sebelum bisnis membunuhmu, ya kamu lebih baik bunuh bisnis itu terlebih dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya beliau menjelaskan bahwa ketika misalkan kita melakukan sebuah usaha, kemudian usaha ini ternyata sudah bukannya menghasilkan untuk kita, tapi justru mengambil apa yang sudah kita punya, ya jangan dipertahankan mati-matian. Sebelum bisnis itu membunuhmu, ya lebih baik kamu bunuh itu bisnis itu terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Karena bisnis memang terkadang bisnis itu bisa mati lebih dulu daripada pemiliknya. Maksudnya apa? Bisnisnya sudah tidak bisa dikerjakan sementara pendirinya atau pemiliknya masih hidup. Tapi ada juga, meskipun ada juga bisnis yang bisa tetap hidup setelah pemiliknya atau pendirinya meninggal dunia. Jadi ya kita lihat situasi dan kondisi bisnis kita seperti apa. Ya seperti itu. Karena eh, kembali lagi ke yang tadi bahwa tentang fokus dan lain sebagainya, maka fokus kita yang pertama adalah kepada tujuan, bukan kepada apa yang kita lakukan. Karena bisnis memang sefleksibel itu, bisnis memang sedinamis itu, ya, bisnis memang sedinamis itu. Dan kemudian yang terakhir, bahwa kesuksesan itu kita tidak pernah tahu di mana tempatnya. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan pola. Pola itu kita lakukan berulang-ulang, sambil berfokus kepada tujuan, kemudian sampai kita bertemu dengan titik kesuksesan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesuksesan itu sebenarnya adalah, dengan tanda kutip, kebetulan yang direncanakan. Kesuksesan adalah kebetulan yang direncanakan. Karena kita melakukan pola, merencanakan yang kita hanya bisa rencanakan. Nah, kebetulan ini yang barangkali mungkin tidak bisa kita rencanakan. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Silahkan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen kalau teman-teman ada pertanyaan yang barangkali kita jadi bisa bahan diskusi kita, jadi bahan sharing kita. Barangkali nanti kalau saya bisa menjawab, saya akan coba jawab menggunakan video-video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan mudah-mudahan usaha teman-teman semua sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.